Apa itu nilai kehidupan? Ya, apa itu nilai kehidupan? Nilai itu harga. Tidak memandang dari mana engkau berada, dari gereja manapun, bahkan tidak memandang agama apapun. Setiap agama itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Karena tanpa nilai kehidupan kita itu semrawut, amburadul, dan tidak karu-karuan. Lampu lalu lintas mempunyai peraturan merah, kuning, hijau di jalan raya. Itu ada nilainya, penting untuk merah kita berhenti. Penting untuk oranye, kuning itu kita siap-siap berhenti ya. Dan penting untuk hijau kita jalan. Coba kalau hijau kita nggak jalan karena macet, karena mogok, mengganggu. Jadi ada nilainya. Nah nilai itu penting karena nilai ini mempengaruhi tindakan kita. Ada ya. Jadi nilai itu mempengaruhi tindakan kita. Bentar. PowerPoint. Oke sudah. Oh ya sudah ini yang kedua ya. Saya nggak bisa buka di sini jadi saya tutup tapi di sini ada di dalam gereja kami Surabaya City Blessing kami ini ada 5 nilai kehidupan yang penting yang kita percaya ini kalau di gereja kita perlu setiap jemaat paling enggak ngerti ada 5 yang kita singkatkan dalam satu akronim faith dalam bahasa Inggris. Tapi saya mau jelaskan satu persatu supaya nanti Bapak Ibu ngerti meskipun bahasa Inggris tapi sedikit mengerti. Karena ini bahasa kamus, faithful, faithfulness, bahasa kamus. Kalau kalian masih muda, penting sekalian ini bahasa Inggris kalian mengerti. Bahwa FAITH itu singkatan dari 5 nilai yang kami percayai di gereja ini. Yaitu yang pertama adalah yang pertama itu faithful, setia. Nah ini ada 2 kelompok ya. Karena saya percaya waktu kita mengatakan setia, ini ada kata kerja, tapi juga ada yang kata sifat. Nah ini ada 2 nih, yang sebelah sini, sebelah kiri Bapak, Ibu faithful itu yang kata kerja. Tapi yang sebelah kanan ini adalah kata sifatnya. Atau pokoknya bukan kerja. Nah saya mau bedakan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa kita ini perlu setia. Setia itu kan kata sifat. Ya tapi untuk setia yang kata sifat untuk menghasilkan kesetiaan kita mesti melakukan sesuatu dengan setia. Ini ya. Terus available, yang kedua itu available. Nah available itu bersedia atau kita sedia, mau gitu. Nah bahasa yang sebelah kiri itu bahasa Inggrisnya mestinya availability, itu kata sifatnya. Saya itu tersedia. Oke, kalau diminta bantuan siapa yang bisa membantu saya di panggung seandainya gitu saya minta. Maka kalau seseorang mengatakan saya bersedia, itu dia bergerak, dia bekerja. Tapi saya kagumi, saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan ya siapapun yang membantu saya itu dia. Karena dia tersedia ya. Yang ketiga involve ya, involve itu bahasa Indonesia terlibat. Nah terlibat ini juga kata kerja karena kita mesti melakukan sesuatu untuk terlibat. Nah kalau nanti sudah terlibat, involvement itu menjadi kata sifatnya. Oh ya dia aktif, dia terlibat. Dia terlibat. Nah teachable itu kalau bahasa Indonesia di kamus tuh kemampuan untuk belajar atau diajar. Maksudnya kemampuan dia mau untuk belajar ya. Tapi sifatnya itu bisa kita anggap dia emang nggak mau gitu loh. Padahal itu teachable bisa diterjemahkan kemauan. Ada kemauan atau enggak? Ada kemampuan atau enggak? Kalau terjemahan aslinya, kalau kata kerjanya, kamu tuh diterima di sekolah ini karena dites kamu mampu. Bukankah universitas sekolah kalau terima murid selalu dites-tes dulu? Untuk apa dites?
untuk memastikan dia mampu atau enggak. Tapi habis itu setelah diterima, biar mampu belum tentu anaknya mau belajar, mau meneruskan kuliah dan sebagainya. Itu dia teachable. Dan yang terakhir humble, itu merendahkan hati. Karena nanti setelah itu hasilnya atau sifatnya menjadi karakter untuk sebuah karakter kerendahan hati. Tapi bukankah kerendahan hati harus dimulai dengan melakukan sesuatu? Proses ya untuk merendahkan hati. Ini adalah 5 nilai kehidupan yang Surabaya City Blessing percayai. Yang mau tanamkan di hati setiap jemaat. Karena ini penting dan ada 5. Dan hari ini saya mengambil yang nomor 2 dan 3. Nah sebelum pindah ke nomor 2 dan 3, faith ini semuanya ya yang namanya faithful, kembali yang ya tadi faithful, available, involved. Kita semuanya itu sudah melakukan bagian kita di faithful. Maksudnya sudah setia, udah bersedia, udah terlibat, udah mau belajar, udah mau terikat dengan baik yang positif atau negatif. Maksudnya gini, dunia ini membuat orang itu pilih kalau enggak A atau B, positif atau negatif. Kita mengatakan setia, ada orang setia pada hal-hal yang negatif bukankah? Orang yang kecanduan itu setia loh, setia untuk nyandu. Nah, orang yang bersedia, loh ya bersedia bisa aja bersedia pada yang negatif. Ya kan, saya bersedia membantu orang untuk mencuri, membantu orang untuk memalsukan tanda tangan, lah itu kan ya bersedia. Nah terlibat bisa ada yang terlibat positif, terlibat negatif. Kemampuan untuk belajar, waduh mampu belajar ilmu matematika, habis itu dia mampu membuat bom untuk menghancurkan, mampu membuat robot, setelah itu diciptakanlah robot untuk menghancurkan manusia, mampu membuat film anak-anak yang lucu-lucu. Habis itu membuat film anak-anak dengan konten yang membunuh, membinasakan moral anak. Nah, jadi ini semua kecuali merendahkan hati kali ya. Saya lagi mikir merendahkan hati. Gak ada merendahkan hati yang negatif, merendahkan hati itu selalu positif. Tapi kadang-kadang orang saya pikir-pikir, orang mampu merendahkan hati demi menyenangkan sambil menjilat karena mau ada maunya gitu. Itu juga bukan merendahkan hati itu ya. Jadi saya katakan semua yang saya katakan nilai kehidupan itu positif. Tapi bisa kita ini semua ada di dalam positif atau negatifnya. Atau masih di sini yang mesti bergeser ke positif. Inilah nilai kehidupan karena ini sebuah proses dari negatif ke positif. Dari yang cuma di tengah-tengah, kalau tengah-tengah itu ya setia sama keluarga. Tapi ya kadang-kadang gak setia. Kalau yang mediocre, yang tengah-tengah itu perlu untuk maju kepada yang panas atau dingin, yang panas, yang benar, yang kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau membahas sedikit tentang yang nomor 2 dan 3 yaitu available dan involved. Next, available, ya itu bahasa Indonesia kesediaan. Ya. Available artinya itu memang ini arti kamus ya, siap digunakan oleh penggunaan atau layanan. Saya ambil ini dari kamus kosakata bahasa Indonesia. Pokoknya siaplah digunakan. Ya. Kesediaan itu dimulai dari kemauan untuk tersedia. Setelah itu baru kita siap tersedia. Ini sebuah proses. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ada 2 kata yang mirip tapi beda arti. Dan Indonesianya juga mirip dan beda arti, yaitu availability sama ability. Jadi availability itu kesediaan dan kemampuan. Bahasa Indonesia kemauan dan kemampuan. Saya melihat di dalam kita masyarakat gini atau dalam pelayanan lah.
ada orang-orang yang niat mau. Ya, contohlah saya ambil mungkin contoh paling gampang tuh PAW. Banyak sekali yang kepingin, mau deh saya mau melayani di atas panggung. Karena kalau PAW harus di atas panggung nanti satu saat ya. Meskipun jadi penyembah itu tidak di atas panggung, tapi penyembah yang ditunjuk dari tim PAW dapat giliran, mesti di atas panggung. Nah sekarang mulai karena mau ada testingnya, ada kelasnya, ada trainingnya. Nah banyak yang mau, tapi kemampuannya mungkin nggak di situ. Nah mau tapi nggak mampu. Nah, itu gimana? Nah kalau di tim PAW mereka punya kriteria, kalau saya kurang tahu. Kalau enggak mampu tapi mau, kemauan itu mengalahkan akan kemampu. Sehingga kemauannya itu karena begitu canggih akan membuat orang dari enggak bisa menjadi bisa. Ya benar juga ya kata pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan, betul enggak ya? Gitu. Jadi kalau kemauan tuh lebih penting daripada kemampuan. Next, firman Tuhannya saya kasih ayat deh. Nah, mau tapi tak mampu. Nah, saya katakan ada ayatnya ternyata. Karena Allah lah yang memberikan keinginan, bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Ini firman Tuhan terjemahan dari TSI, mungkin jarang terdengar tapi enak bahasanya. Benar, kalau kita ada kemauan untuk berbuat baik, kemauan untuk melakukan yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Jangan dipendam dulu, halah aku enggak bisa, aku minder, aku enggak mau. Jangan Bapak Ibu sekalian, karena firman Tuhan katakan loh, keinginan itu Tuhan berikan. Nanti Tuhan juga berikan talenta-talenta, gift, karunia demi karunia. Oleh sebab itu jangan ditolak dulu gitu ya. Yang mau melayani multimedia, yang mau melayani di lansia. Jangan merasa aduh aku udah tua, gak bisa melayani di lansia. Gak ada kata terlalu tua. Oh aku masih muda, jangan melayani di lansia nanti jadi tua. Tidak pernah, tidak perlu. Ada karunia masing-masing dan jangan merasa aduh nanti aja tunggu aku ada waktu. Aku baru melayani atau ya gak ada waktu, harus membuat waktu memang. Tapi saya katakan kalau ada keinginan maka sebetulnya Tuhan juga beri kemampuan. Tapi kemampuan itu mesti diproses. Gak ada yang langsung Tuhan berikan langsung semua orang hebat dalam satu bidang. Apapun yang bagus dan yang excellent itu adalah sebuah proses. Nah, terjemahan yang lain baca di TB yang sering kita baca. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah masalahnya kenapa kita lihat masyarakat, oke saya ngomong jemaat lah, gak usah masyarakat. Ngomong jemaat di tempat ini. Kalau Allah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan, kenapa banyak yang pasif? Karena kemauan itu datangnya dari Tuhan, bentuknya benih. Jadi mesti disiram, mesti disemai, mesti diairi, mesti diberi pupuk mungkin ya untuk berkembang. Tapi keinginan dasarnya dan kemauan, keinginan dan kemauan itu sudah ada di dasar hati. Nah terjemahan lain BIMK saya senang juga karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Jadi sekali lagi kalau saya berbicara tentang available dan involved, saya berbicara dulu tentang kesediaan kita membalas cintanya Tuhan sehingga kita bisa bersedia menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama. Sekali lagi saya ulangi, kalau saya berbicara mengenai availability dan tentang involvement, saya berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati menebus dosa kita, yang kita akan ambil
nanti melalui perjamuan kudus itu ambil bagian, itu untuk mengingat kebaikannya dia sudah berkorban, bersedia, dan dia ingin terlibat di dalam hidupmu. Karena dia telah bersedia mati bagi kita, sekarang kita ini diberi kesempatan, mau enggak kamu ini menyenangkan hati. Jadi sebagai anak Tuhan, menyenangkan hati ini bukan saya senangkan hati Tuhan supaya saya selamat. Bukan, terbalik. Justru saya mau menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Beda loh. Beda karena orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, supaya Tuhan gak marah, supaya Tuhan senang, supaya aku selamat. Itu di bawah satu tekanan yang namanya tekanan legalistik. Tapi kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan, kesetiaan Tuhan. Yang sebetulnya tidak layak kita terima, tapi kita terima. Nah ini dia, kita diberi kesempatan sekarang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ternyata kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita disenangkan. Menyenangkan hati Tuhan bukan berarti nanti semua jalannya mulus. Persis seperti lagu tadi. Kenapa tiap lagu ada dikatakan di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kegelapan sekalipun. Karena ada Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Gimana menyenangkan hati Tuhan saat hidupmu ada dalam lembah yang gak enak, gelap. Dalam keadaan penuh tekanan, penuh penderitaan, penuh kekurangan, penuh masalah. Ya, bagaimana bisa tetap menyenangkan hati Tuhan? Bisa menyenangkan hati Tuhan dengan menyediakan diri. Mengatakan Tuhan aku percaya, ini gak enak, ini becek, lumpur, banyak jurang, mengerikan. Tapi aku tahu Engkau menyertaiku, tangan kananmu memegang aku. Sehingga kalau aku berjalan dan aku percaya, itu berarti aku menyenangkan hati Tuhan. Sambil kita berjalan menatap ke depan. Karena tidak selamanya jalanmu itu lembah kekelaman. Saya katakan tidak selamanya jalanmu lembah kekelaman. Oleh sebab itu, mau tapi tak mampu itu tidak untuk jemaat Surabaya City Blessing. Engkau mau dan engkau dimampukan. Sekarang pilihannya ada di kita ya. Engkau mau? Oke. Engkau ingin? Iya. Dan engkau disanggupkan. Dan kata-kata rela itu kalau engkau mau, engkau pasti sanggup dan kau lakukan dengan tulus hati. Karena ya rela, gak disuruh-suruh. Nah next slide. Nah kepada siapa saya tersedia? Ini penting. Kepada siapa saya available? Pertama-tama kepada Tuhan yang memberikan kepada kita napas kehidupan. Kepada Dia, Sang Pencipta kita, yang memberikan kehidupan dan penebusan hidup sehingga kita bisa hidup sebagai makhluk ciptaan yang baru, sebagai anak Tuhan. Pertama-tama kepada Tuhan. Yang kedua, tiga, empat, tiap orang berbeda tergantung status. Tapi selama prioritas kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Untuk apa yang engkau lakukan kepada, kalau yang berpasangan, kepada pasanganmu, kepada istrimu. Suami, engkau bisa mengasihi istri meskipun kadang-kadang istrimu menjengkelkan karena engkau bersedia. Karena engkau sudah pertama-tama bersedia kepada Tuhan, bersedia mengikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah istrimu. Suami-suami, itu dia, bersedia untuk mengasihi istri dalam segala tantangannya. Kalau sekarang hidup suami istri sulit enggak tantangannya? Ya sulit-sulit gampang saya katakan. Saya enggak mau mengatakan hubungan suami istri itu gampang, enggak ada. Tapi sulit-sulit gampang. Tapi karena kalian telah dipersatukan ya oleh Tuhan di hadapan hamba Tuhan dan jemaatnya di hadapan Tuhan, ya berkomitmen dan bersedia
bersedia melayani istri, bersedia melayani suami, bersedia tunduk, anak-anak bersedia taat. Anak-anak bersedia menghormati orang tua. Saya nggak lihat di sini anak-anak, tapi ya anak-anak bersedia mengingat kebaikan orang tua. Kalau orang tuanya udah besar, udah tua, bukan udah besar. Anak-anak udah besar, orang tua sudah lebih senior. Ingat kebaikan mereka, menghormati mereka, bersedia. Tapi setelah kita prioritaskan Tuhan, baru kita nanti nomor 2, 3, 4, 5-nya itu balance. Prioritasnya itu benar. Saya nggak bisa katakan nomor 1 Tuhan, nomor 2 pelayanan, nomor 3 keluarga, nomor 4 nggak bisa. Yang penting nomor 1. Setelah itu kalian akan diberikan hikmat. Kalau Tuhan itu penting di hadapanmu, Tuhan yang terutama, kalian pasti rindu untuk melayani Tuhan. Tapi juga tidak menelantarkan keluarga. Karena anak-anak yang masih kecil itu membutuhkan banyak waktu untuk kita mengasuh. Banyak waktu. Dan kalau minggu lalu anak-anak sudah hadir di tempat ini, mereka adalah kaum yang mana Tuhan Yesus sangat kasihi. Murid Yesus aja merasa anak-anak ini ngericuhi, merepotkan. Kasihan Tuhan Yesus sudah capek melayani. Kalau ada anak-anak nanti tambah capek Tuhan Yesus. Itu pemikiran dari murid-murid Yesus. Tapi Yesus katakan, jangan halangi anak-anak datang kepadaku. Oleh sebab itu, kita sering kadang-kadang sebagai orang tua kepingin ya supaya anak-anak ini ya berapi-api seperti kita, melayani Tuhan seperti kita melayani Tuhan, mencintai Tuhan seperti kita mencintai Tuhan. Baik, bukankah kitab Ulangan juga sudah mengajarkan kepada kita, baiklah engkau berulang-ulang kali mengajarkan ya firman Tuhan, diajarkan waktu makan, waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan. Bapak Ibu sekalian, kita bersedia untuk menjadi berkat bagi anak-anak melalui keteladanan kita. Jadi kepada kita, kepada Tuhan, setelah itu kita mendapatkan hikmat kepada siapa? Karena kalau yang belum punya suami, belum menikah, biasanya hanya berpasangan, pacaran, itu saya selalu melihat, wah kalau orang yang masih berpacaran, baru mau menikah, wah itu kesanggupannya, kesediaannya untuk ngantar pacar, jemput pacar, itu luar biasa. Untuk bercengkerama, untuk berduaan, itu luar biasa. Tapi kenapa kalau sudah menikah 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 30, kok luntur? Ya, yang tersenyum itu setuju kan ya, kenapa? Cintamu padaku luntur gitu, tanyakan pada pasanganmu. Loh, aku tetap mencintai, sekali mencintai tetap mencintai. Nah, ada lagu satu, lagu apa ini? Tapi ini favorit saya kata-katanya, cocok dengan firman Tuhan ini. Tetap sedia, setia, lagu apa itu? Lagu kemerdekaan, bener ya? Bener ya? Sedia dulu atau setia dulu? Bukan setia, bukan sedia ya. Bukan, pokoknya sedia dan setia. Sedia. Oke, Bapak Ibu sekalian, baik pasangan hidup yang sudah menikah, kapanpun lama atau anak-anak atau yang baru menikah ya, engkau harus tetap sedia, tetap setia. Tetap setia berarti bersedia untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan pasanganmu. Tapi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi akhirnya nomor 1 tetap Tuhan. 2, 3, 4 doa ya, tiap orang lain-lain. Kalau yang suami istri, jadikan bahan renungan, jadikan bahan diskusi. Oh iya ya, nomor 1 Tuhan, ayo kita berdoa yuk. Nah nomor 2 siapa nih gitu loh, nomor 3 siapa? Ada di dalamnya itu pasti, ada di dalamnya pelayanan pasti ada, pasanganmu, anakmu, orang tuamu ada, tapi prioritasnya itu harus didoakan. Amin, itu yang available, yang bersedia. Dari yang bersedia
melangkah sampai orangnya itu, waduh, tersedia amat gitu ya. Nggak usah diminta-minta, udah nolong. Saya kasih contoh ya, harus contoh diri sendiri. Pastor Sam itu kalau seorang suami itu kan nggak harus masak ya. Tapi maaf saya yang nggak bisa masak, dia yang masak. Jadi dia bersedia ke pasar. Tapi saya bersedia nemenin dia ke pasar, saya bersedia. Dan ibu-ibu yang dulu di pasar itu kan banyak ibu-ibu. Itu sayang dengan Pastor Sam. Kenapa? Karena dia manggilnya kepada Pastor Sam, sayang mau beli apa gitu. Sayang dia. Tapi saya ngerti kenapa dia panggil sayang, mereka panggil sayang. Karena waktu itu Pastor Sam kalau beli itu bukan untuk kebutuhan keluarga aja. Jadi belinya tuh banyak. Lah kalau banyak kan ya menguntungkan. Jadi ya karena belinya banyak, masaknya banyak nanti dibagi-bagi gitu ya itu ya. Nah berbahagialah yang sempat mencicipi kebaikan masakan Pastor Sam. Mohon maaf saya tidak punya talenta dalam hal itu. Sampai sekarang pun masih belajar dan amburadul. Tapi pokoknya keluarga saya dapat makan pokoknya gitu ya. Kalau dulu enak yang sekarang itu sehat. Karena kurang enak gitu ya. Bersedia. Itu dimulai dari satu komitmen, mau dulu, mau melangkah. Setelah itu engkau tersedia. Kepada Tuhan, Tuhan mau engkau bersedia. Menyediakan waktu untuk Tuhan tiap hari. Kalau utamanya Tuhan berarti ada beberapa langkah ya. Yang memang ini mutlak. Kalau kamu katakan, kalau engkau katakan, Tuhan aku bersedia untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Nomor satu bangun di pagi hari langsung mengucap syukur, terima kasih Tuhan Engkau menyediakan oksigen. Sekarang aku bernafas, terima kasih. Kata terima kasih yang keluar dari ketulusan membuat kita mau melangkah lebih, oh aku tak merenungkan sebentar gitu ya. Jangan ditunggu ada waktu. Waktu itu 24 jam sehari ya. Dan tidak pernah bisa ada waktu luang kalau kita tidak meluangkan waktu. Ingat Bapak Ibu, tidak ada waktu luang kalau tidak kita luangkan waktu untuk prioritas menyenangkan Tuhan. Menyediakan diri bagi Tuhan. Amin. Ini untuk availability. Next. Yang kedua itu involve. Involve bahasa Indonesianya. Keterlibatan. Terlibat. Melibatkan diri hingga terlibat adalah sebuah proses. Saya mau katakan. Dimulai dari Tuhan ingin melibatkan diri. Tuhan sudah melakukan awalnya penebusan. Itu berarti dia mau terlibat di dalam kehidupanmu. Respon kita sekarang melibatkan diri itu dalam segala hal. Pertama dalam kehidupan, karena kalau hidup ini melibatkan Tuhan, membuat segala sesuatu berbeda. Caranya engkau merencanakan sesuatu berbeda. Caranya engkau melakukan dan memutuskan sesuatu juga berbeda. Jadi melibatkan Tuhan dalam segala hal ini penting. Dan ini merupakan khotbah tersendiri. Jadi saya nggak usah khotbahkan, tapi involve itu melibatkan. Itu perlu bergerak. Perlu upaya. Nanti lama-lama keterlibatanmu di dalam keluarga, di dalam pelayanan, ya setelah engkau melibatkan Tuhan akan terlihat jelas. Untuk yang anaknya masih kecil-kecil, tugas seorang ibu biasanya karena anaknya masih bayi, ibu yang menyusui, ibu yang merawat, ibu yang memandikan, ibu yang segalanya menyiapkan segalanya, ibu yang masakin. Nah, saya mengatakan kepada pasangan-pasangan muda yang sekarang ini mau menikah, saya katakan perawatan pendidikan anak bukan tugas ibu. Ya. Meskipun ada pepatah yang mengatakan apa? Ada di bawah telapak kaki hidup itu apa ya? Ya itu ya. Surga ada di bawah telapak kaki. Surga ya, betul ya? Ya, itu pepatah dari Islam. Oke. Tapi itu
menjadi culture yang baik untuk menghormati, mengasihi ibu. Tapi menurut Alkitab, surga ada di bawah telapak kaki. Surga ada di dalam Yesus Kristus. Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tapi boleh enggak untuk sungkem kepada ibu? Ya boleh aja. Apalagi mengasihi. Jangan cuma nyungkem aja, enggak pernah memberi apa-apa kepada ibumu. Gitu, ya. Kalau hari-hari tertentu kan kita mengucapkan syukur gitu ya. Kepada orang tua yang udah membesarkan kita. Kita enggak cuma nyungkem tapi memberi, ya. Oke. Tapi sekali lagi libatkan Tuhan. Saya mau kasih satu ayat aja. Kalau kita sebagai anak Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya keterlibatan Tuhan itu nyata, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu maksudnya libatkan Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Sengaja cuman saya bacakan supaya Bapak Ibu ingat. Ayat ini ada di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Nanti di rumah direnungkan. Itu keterlibatan. Keterlibatan Tuhan di dalam diri kita. Karena sebagai anak Tuhan yang percaya. Itu kita karena melibatkan Tuhan tuh kita ini enggak semua itu bersandar pada Tuhan. Bersandar sama Tuhan, tapi Tuhan aku mesti ngambil keputusan dalam sekolahin anak di mana, belanja di mana, ini mesti ngapain uangnya. Itu yang nanti lakukan saya Tuhan, benar. Tapi jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena firman Tuhan memang ini yang terjadi pada manusia. Kita ini seringkali nganggap enteng nasihat Tuhan. Tapi kita enggak ngomong sih, aku menganggap enteng, enggak. Tapi kenyataannya kalau kita enggak percaya, kita enggak selalu mencari-cari, menantikan nasihatnya, menantikan firman-Nya, dan benar-benar tanya Tuhan ini gimana. Diskusi dengan Tuhan lagi itu sebetulnya sudah meremehkan. Oleh sebab itu firman ini, jangan kamu nganggap dirimu bijak. Ini kelemahan saya. Kadang-kadang kita kalau udah sering bertambahnya umur, merasa lebih senior, merasa lebih mampu ya. Orang-orang yang lebih senior, kita tuh jangan sampai menjadi diri kita karena udah baca Alkitab, udah lewat semuanya, udah bisa khotbah. Maka saya itu cukup bijak. Tidak, ini proses. Libatkan dirimu di dalam Tuhan. Atau libatkan Tuhan di dalam dirimu. Sama nanti next PowerPoint, melibatkan diri, next PowerPoint, melibatkan diri pertama pada Tuhan. Nanti dia akan memberikan hikmat. Mesti melibatkan diri di mana habis ini. Mesti bekerja di mana. Mesti pelayanan di bagian mana. Perlu pelayanan atau enggak. Kalau pelayanan buang waktu. Atau kita udah mulai berpikir kalau pelayanan itu kebutuhan enggak buang waktu. Karena pelayanan ini pengorbanan. Ada waktu yang terbuang yang mesti bisa jalan-jalan tapi melayani. Keterlibatanmu perlu didiskusikan, didoakan, direnungkan, didoakan. Karena nomor satu adalah Tuhan. 2, 3, 4 itu semuanya adalah berdoa dan nanti engkau yang mengisi. Amin. Nah ini sudah PowerPoint terakhir kalau enggak salah ya. Enggak ada lagi. Terima kasih. Saya percaya 2 hal ini sangat singkat, sangat sederhana, tapi availability, ketersediaan kita dan keterlibatan kita itu adalah balasan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang pertama-tama sudah menyediakan diri dan sudah melibatkan diri dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga sebagai balasannya kita melibatkan, kita benar-benar menyiapkan waktu, menyediakan diri untuk dipakai. Saya percaya tema tahunan City Blessing tahun ini menuai. Tadi yang itu engkau akan menuai apa yang kau tabur. Tapi kadang-kadang meskipun engkau sudah dijanjikan menuai,
karena tidak ada kesetiaan, tidak pernah menyediakan diri, tidak pernah terlibat, tidak pernah mau diajar, dan semua yang nilai kehidupan yang penting itu tidak ada padamu, tidak terproses, tidak mateng pohon. Akhirnya tuaiannya ada dan tidak seperti yang kita harapkan. Saya percaya hari ini kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kembali merenungkan dan juga bertanya, Tuhan, aku mau lebih menyenangkan hati Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang baik. Kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin.